Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sekali untuk kalian. Pada acara ini kita masih bisa bertemu lagi di hari Rabu tanggal 8 2020 ini. Kita mulai di pukul 11.30 pada saat untuk membahas sedikit tentang otonomi daerah dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Teruskan satu lagi berkaitan dengan otonomi daerah. Untuk kita tahu undang-undang yang lama 2225 sampai 23 2014 dan yang terbaru lagi bahwasanya inti daripada kepada adalah menjalankan amanat reformasi, yaitu otonomi daerah, dengan mengoptimalisasikan atau melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dengan mendesentralisasi, mendekonsentrasi kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas, tanggung jawab dari pusat kepada provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Otonomi daerah itu tidak berarti setiap masyarakat dan pemerintah di daerah itu mempunyai satu penyelenggaraan yang secara kewenangan dan tanggung jawabnya disendirikan dan mempunyai satu kemandirian yang melewati secara kompetitif daya saing baik kepada sesama daerah dan pusat maupun global. Jadi tidak seperti itu. Otonomi daerah hanya murni untuk mengembangkan suatu makna demokrasi, demokratus, kedaulatan rakyat yang mengurai kemampuan setiap daerah untuk mengolah potensi yang ada, sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dengan tentu makna demokrasi bottom top down, aspirasi bottom yang kemudian diformulasikan dalam bentuk kebijakan publik, konstitusi dan regulasi, legislasi dari MPR, DPR, DPD, menghasilkan suatu kebijakan yang
mewujud nyatakan aspirasi itu secara ilmiah, berpendekatan ilmiah yang bisa diakuntabilitaskan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang berarti bahwa penyelenggaraan ya di daerah itu betul-betul sesuai harapan daripada pusat sebagai yang mempunyai mandat langsung dari rakyat secara terpusat nasional. Maka perbantuan di provinsi, kabupaten, kota terkait mandat rakyat kepada presiden yang dibantu dari wakil presiden sampai desa, provinsi, kabupaten, kota, desa, itu betul-betul dirasakan sesuai dengan target dan akan terus terkumulatifkan sesuai mengadaptasi kebutuhan zaman, kebutuhan urgensitas, dalam analisa kebijakan publik. Jadi otonomi daerah itu sangat berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sangat berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau penyelenggaraan pemerintahan yang mensejahterakan masyarakat. Pasal 33, pasal 28 yang seluruh konstitusi, undang-undang dasar dan regulasi mewujud katakan kesejahteraan sosial. Kalau kita melihat bahwa di dalam kerangka mewujudkan cita-cita bangsa, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar, banyak kita melihat adanya perilaku menyimpang. Ya, salah satunya adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Ini masih saja kuat dan mendarah daging di seluruh Indonesia, apalagi di tanah Jawa. Berikutnya, dengan otonomi daerah dipikir daerah-daerah tersebut itu mengurai kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat itu untuk mereka saja, dan tidak boleh diambil atau tidak boleh dalam artian digajikan, tidak boleh dalam artian ada yang urban dan tinggal di situ. Misal saya di Kabupaten Malang, misal si Fulan di Papua, si Filin di Jakarta, di Aceh, orang luar Aceh, orang luar Papua, orang luar Malang, orang luar Jakarta datang itu dengan otonomi daerah. Mereka para pendatang urban tidak boleh mendapatkan apa-apa, hanya gaji dari pusat saja. Dan tidak boleh mendapatkan extraordinary, hak pengembangan kompetensi dan sebagainya, bimbingan teks dan sebagainya. Cukup putra daerah, putri daerah. Nah, ini sebenarnya otonomi daerah di dalam undang-undang sejak tahun 99, amanat dari reformasi tahun 1998, sangat menitik beratkan kepada persaudaraan sebangsa setanah air. Sangat menitik beratkan kepada sebangsa setanah air. Melanjutkan kebaikan dari Orde Baru
Yang baik dari Orde Baru diambil, dilanjutkan. Yang tidak baik dari Orde Baru direformasi. Tidak semua Orde Baru itu dibuang. Nah, maka perasaan senasib sepenanggungan sampai lahirnya NKRI ini secara ekstafet mewariskan kepada generasi penerus bangsa. Dari sebelum kita merdeka sampai masa kemerdekaan, sampai masa pembangunan, sampai hari ini terus diwariskan senasib sepenanggungan memperjuangkan mengisi pembangunan bangsa Indonesia. Otonomi daerah dalam amanat reformasi memberikan satu esensi kenapa kebijakan itu sangat diurgensitaskan di awal 99 ya. Undang 2225 perimbangan keuangan dan otonomi daerah. Itu urgensitasnya karena pusat sangat mempunyai terlalu banyak kewenangan tanggung jawab di pusat, sehingga daerah kurang mempunyai kompetensi untuk ditingkatkan. Pemberdayaan sosial atau social empowerment termasuk masyarakatnya, bukan saja pemerintahnya yang kurang good governance, kurang clean governance gara-gara perintah saja dari pusat tanpa ada produktivitas kinerja berdasarkan namanya sebagai pemerintah. Legislasi daerah prolegda misalnya, itu kurang sekali, semua atas instruksi dari presiden. Nah, disinilah amanat reformasi mengembalikan makna pemerintah. Kalau di pusat itu pemerintah yang secara nasional, maka daerah itu perbantuannya untuk memastikan bahwa aspirasi yang berasal dari bawah itu dijalankan secara sistematis ilmiah dalam sistem kepemerintahan pusat dan daerah. Muncullah istilah otonomi daerah, perimbangan keuangan, ya, pembagian tanggung jawab kewenangan, dan dievaluasi secara komprehensif setiap saatnya untuk kemajuan daripada pembangunan bangsa Indonesia. Maka Bapak sekalian, ini amanat reformasi mengembalikan bentuk definisi pemerintah. Jadi melanjutkan kebaikan Orde Baru, ekstafet. Jadi bukan memisahkan reform dengan Orde Baru dengan Orde Lama. Ini kan ekstafet saja, melanjutkan pembangunan pada orde-ordenya, pada generasi-generasinya. Maka Bapak sekalian yang saya hormati, otonomi daerah dipastikan secara sistematis melakukan pendampingan sampai ke desa, provinsi, digodok sampai sekian tahun, settle, kemudian ke kabupaten kota, settle plus dengan pemekaran kotanya di Undang-Undang 34 2004 ya kalau tidak salah. Kemudian terus settlekan kabupaten yang hari ini banyak
sekitar 7.000 lebih ya, kabupaten mungkin 8 mungkin lebih. Kemudian disetelkan, dimahirkan, diahlikan, diekspertkan. Lalu kemudian nanti desa sudah ada sejak 2014, nomor 6, dan sekarang sudah ada pengganti daripada undang nomor 6-nya, saya lupa nomor berapa. Lalu kemudian itu diharapkan nanti akan bisa secara settle makna otonomi daerah itu diimplementasikan secara baik, melahirkan good governance secara totalitas Indonesia ini, Aceh sampai Papua, pusat sampai desa, totalitas. Ini yang dibangun secara sistematis oleh amanat reformasi dari 98 sampai hari ini. Tapi sekalian yang saya hormati, yang kita temui, yang kita bahas di berbagai media elektronik ini adalah hambatan kendala. Adalah hambatan kendala yang dirasa sangat perlu dibahas di depan publik untuk mendapatkan feedback dari publik untuk bisa dapatkan poin untuk menyelesaikan secara simpul-simpul data aspirasi. Nanti baru secara ilmiah diurai dalam analisa kebijakan publik. Bapak sekalian yang saya hormati, otonomi daerah sangat berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jadi tidak boleh di dalam kesejahteraan masyarakat itu kita membedakan antara putra daerah di suku itu dengan putra daerah di suku lain yang urban yang datang ke daerah itu. Itu akan menyalahi amanat reformasi. Itu akan menyalahi undang-undang dasar. Dalam undang-undang dasar itu tidak boleh ada, dijelaskan tidak boleh ada diskriminasi antara satu putra dari Aceh sampai Papua, dari pusat sampai desa. Tidak boleh ada. Apakah soal hak pengembangan kompetensi, apakah soal anggaran, gaji, tunjangan, ya tidak boleh. Apakah soal sistem karir, apakah soal achievement, tidak boleh ada satu yang senang, satu yang susah. Ada sebagian yang menikmati, ada sebagian yang didiskriminasi. Justru itu sudah kembali kira orde penjajahan masa Hindia Belanda. Bahkan di masa Hindia Belanda pun tidak semua didiskriminasi. Ada sekian orang yang diorbitkan atau dipromosikan oleh Hindia Belanda kalau betul-betul berdedikasi kepada pemerintahan Hindia Belanda. Jadi Hindia Belanda itu sangat menitik beratkan kepada keberpihakannya kepada pemerintah. Jadi mereka kalau kita dulu kan menganggap mereka menjajah ya. Secara hukum internasional jelas itu menjajah. Tapi sudut pandang mereka ketika mereka menjadi pemerintah di Indonesia, Hindia Belanda, ya kita harus dedikasi kepada Hindia Belanda. Sama seperti Indonesia sekarang, setiap pemerintah aparaturnya harus berdedikasi penuh kepada pemerintah. Maka kata dedikasi itu harus dibayar oleh Belanda dari dedikasinya, dari aktualisasi diri yang objektif, yang baik. Nah, kalau kita membedakan satu dengan yang lain, yang mundur kita di masa Hindia Belanda lebih baik. Karena Hindia Belanda itu menyiksa bagi mereka yang seperti Soekarno, dianggap pemberontak. Yang diplomatik seperti Soekarno juga, Soekarno dianggap masih diterima karena dia diplomatik. Seperti Hatta, Syahrir, itu diplomatik.
Betul, pemberontakan tidak dikasih mati karena dia tidak membunuh siapapun orang Belanda. Sedangkan yang lainnya dikasih mati karena membunuh prajurit Belanda. Itu perbedaannya. Ya. Dan kedua, ada provokasi dari kaum-kaum tertentu kepada pemerintahan Belanda untuk membunuh saja para alim ulama. Biasanya itu. Dan biasa kalau kriminal-kriminalis di masa Hindia Belanda ditembak. Preman-preman itu ditembak. Ulama-ulama yang menentang pemerintahan Belanda dengan segala teori kitabnya, kitab suci, ya ditembak. Karena ada provokasi, ada yang menekani, ya, memberi tekanan, anggap ini masyarakat sekian banyak orang tidak suka sama ulama itu, alim itu. Padahal itu hoax, provokator saja, provokasi. Nah, Belanda itu kan penjajah. Ya, kalau ada yang memberi saran seperti itu, ya dia jadikan itu dasar penembakan saja. Dan itu secara hukum kan tidak boleh. Nah, karena kelihatan dia penjajah kan. Dia pemerintah tapi sekaligus penjajah. Sehingga ya dia menjajah orang Indonesia dengan untuk orang Indonesia sendiri yang memfitnah ulama. Kan gitu. Tidak ada rahasia umum, itu rahasia umum. Kalau mereka tidak suka sama alim ulama itu rahasia umum. Berapa ulama yang mati? Itu sudah rahasia umum, ya. Mereka menghasilkan partai komunis dari Dian Adit yang sekolah di mereka, lalu dari Musso ataupun Dian Adit itu membunuh para ulama sudah berapa ratus ribu orang, ya. Karena itu misi mereka memang. Dan itu internasional. Itu misi internasional. Dan itu ada di Al-Quran. Sampai orang Islam mati semua baru mereka merasa sukses. Ya, Anda lihat di Palestina bagaimana? Anda lihat di Iran. Bagaimana lihat Indonesia mau diratakan dari peta bumi? Anda coba lihat semua mayoritas Islam dihabisi semua. Karena itu satu, jin iblis dibalik supporternya. Yang kedua, karena hubungan manusia dengan manusia ini diadu domba antara agama, ras, golongan, suku. Bahkan ada istilah ras terkuat. Perempuan pun musuh dengan laki-laki. Perempuan pun musuh dengan laki-laki. Anda pernah dengar kisah Jerman Nazi, perempuan yang tukang kerja di pabrik rokok atau pabrik tekstil yang dihabisi oleh Hitler. Di satu kereta dikasih uap, mati di dalam. Anda tahu apa sebabnya? Itu ras terkuat. Jadi adu domba, jin itu mengadu semua kita. Dari Adam Hawa, Qabil Habil pakai pasangan lahirnya, sampai seluruh kita. Karena ada perbedaan suku, diciptakan suku, konflik. Ada perbedaan agama, diciptakan agama, konflik. Ada perbedaan suami istri, dipisahkan suami istri. Apa saja jenis perbedaan, semua dijadikan untuk diadu domba. Maka mesti hati-hati kita di dalam menjaga hawa nafsu. Itu kan di hawa nafsu saja. Sampai mati, sampai membunuh kan di hawa nafsu. Maka agama memberikan satu pemahaman, nafsu itu harus mutmain, harus seimbang. Kalau Anda mencintai dunia, nafsu itu akan mempengaruhi pada kemarahan yang tinggi. Kalau Anda sudah pegang emas, Anda beli hari ini emas, orang lain sentuh aja, Anda marah nggak? Marah. Yang tadinya sentuh sepeda nggak begitu marah. Sentuh apa saja punya Anda nggak begitu marah. Coba emas, coba cewek Anda, istri Anda, beda. Maka kenapa istri harus ahlul baiti? Jadi agama itu sebenarnya menjaga supaya tidak ada hubungan yang konflik, bukan sebaliknya. Atas dasar itulah iblis benci kepada agama, karena akan membuat damai kehidupan. Maka Islamlah yang dianggap paling damai
menjaga umat manusia, ukhuwah insaniyah wa wataniyah Islamiyah, maka Islam yang paling dibenci sama jin iblis merasukilah negara-negara yang bukan banyak agama Islamnya. Eropa yang tidak banyak Islam, Amerika yang tidak banyak Islam, India yang tidak banyak Islam. Mana negara yang tidak banyak Islam dijadikan prajurit terbaiknya untuk benci Islam. Dia menunggangi semua yang berbeda dengan Islam, Sabi'in, umat Sabi'in, umat Nasrani, umat Yahudi, untuk benci Islam. Padahal Sabi'in sampai umat Nasrani adalah umat samawi yang sama-sama definisinya adalah Islam dengan bahasa yang berbeda-beda. Islam kan bahasa Arab ya. Di bahasa Ibrani kan apa itu kira-kira? Artinya sama aja. Di Jawa sugeng. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penyelenggaraan kesehatan sosial itu, kita jangan jadi salah referensi di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Betul-betul untuk mensejahterakan masyarakat secara dari Aceh sampai pusat sampai desa. Tidak ada yang suku yang lebih di antara kita, agama yang satu lebih di antara kita, etnis yang satu lebih di antara kita, tidak ada. Melainkan semua tunduk kepada achievement konstitusi dan regulasi. Achievement yang dikonsensuskan, yang dibuat, yang diatur di dalam sistem analisa kebijakan publik. Dan tidak boleh ada yang mendiskriminasi satu dengan yang lain. Ini semua diatur dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak boleh kelemahan yang terjadi pada kita itu adalah contoh seperti di tahun 2017 ketika orang Papua di Cina, di Surabaya, efek di Malang nih orang Papua demo atas masalah di Surabaya. Tidak lama kemudian diusirlah semua pendatang di Papua. Hal itu adalah suatu yang harus kita bijaksana atas apa yang dirasakan oleh Papua. Juga daerah-daerah yang lain. Tapi lama-lama orang Papua akan jadi biasa bahwa ini saudara, dan pasti ada friksi-friksi kecil di dalam saudara, tapi tidak berarti mengusir. Karena Papua belum merasa satu dengan Indonesia, terus meminta merdeka, juga Aceh terus meminta merdeka. Jadi wajar kalau kondisi itu terjadi. Jikalau mereka sudah satu, tidak lagi merasa mau merdeka sendiri seperti Papua dan Aceh, maka masalah sebesar apapun, sekecil apapun, itu akan ke meja peradilan, meja hijau. Tidak akan, perjuangan politik itu tidak akan terjadi. Mengusir dan sebagainya tidak akan terjadi. Semua akan ke meja hijau. Karena kita sudah merasa satu, dan di atas segala-galanya adalah Undang-Undang Dasar dan turunannya, yang kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar mengatur kalau ada permasalahan semua ke penegakan hukum. Dan asas hukum itu juga asas kekeluargaan. Karena untuk menjaga friksi konflik yang berlanjut dengan tetap rasional, menggunakan saraf yang sehat, hanya untuk menyelesaikan secara objektif, yang benar adalah benar, yang salah dimaafkan, yang salah untuk bertaubat, untuk bisa menjalankan kembali, mengkoreksi dirinya, mengkuratifkan dirinya, merehabilitasikan dirinya agar berada di jalan kembali yang benar. Itu kira-kira kalau kita sudah pada posisi merasa satu sebangsa NKRI, satu tanah air, satu bangsa. Juga termasuk daerah-daerah seperti di Malang dan sebagainya. Kalau kita masih belum merasa satu NKRI, maka sikap perilaku yang muncul itu adalah kaum urban seperti saya
pindah mutasi dan sebagainya itu adalah biasa dapat korban perilaku yang didiskriminasikan. Kenapa? Karena saya analisis, saya cari-cari sejak mutasi sampai hari ini, saya menemukan satu celah belum merasa bersatu, mirip Aceh sampai Papua. Seperti juga yang ada di Jogja. Saya pernah merasakan didiskriminasi di Jogja, sekian minggu di Jogja. Saya merasakan. Nah, beberapa tahun lalu Jogja itu pernah mau merdeka sendiri. Nah, saya melihat memang ada beberapa daerah di Indonesia, cukup banyak, yang tidak begitu merasa satu integrasi di dalam NKRI. Hal ini terjadi karena ada perasaan tidak bersatu. Itu dulu, ada perasaan tidak bersatu dulu. Yang dulu pernah merasa senasib sepenanggungan bersatu. Rasa senasib sepenanggungan bersatu sebelumnya memang sendiri-sendiri Aceh dan Papua. Seperti sebelum saya jelaskan, ketika tekanan bertubi-tubi dari penjajah, baru mereka merasakan, wah, kita butuh bersatu dan mengusir penjajah. Ada common enemy di masa dulu. Sekarang ini common enemy-nya sulit. Materialisme historis, semua orang butuh kehidupan yang layak, daya saing, persaingan bebas. Sehingga persaingan itu bisa membuat simpul kesukuan, egosentris, membuat simpul agama yang pernah dibongkar bangkir oleh isu terorisme, ISIS dan sebagainya. Membuat simpul agama gagal karena di setting isu teroris dunia global. Mau buat disimpul suku, terjadi genosida Palestina di seluruh Thailand, ya, Bangladesh, Pakistan, India, itu kesukuan. Agama juga sedikit, ya. Namun meski di Indonesia pernah terjadi Sampit, kemudian Kalimantan itu, kemudian Maluku, Kupang, Ende, dan beberapa daerah lain yang ada indikasi konflik SARA. Meski itu, tapi Indonesia cukup bisa cepat untuk memulihkan keadaannya kembali. Tetapi itu menjadi potensi yang membahayakan. Ya, itu potensi yang sangat membahayakan, dan itu merugikan penyelenggaraan kesehatan sosial di era otonomi daerah. Kondisi seperti itu sangat merusak integrasi bangsa, sangat merusak amanat reformasi, sangat merusak profesionalisme semua pekerja profesional, sangat merusak demokrasi, distorsi itu, sehingga akan menciptakan anomali suatu penyelenggaraan yang kita ketahui bersama. Norma nilai normanya adalah demikian, tapi kalau itu datang, itu bisa merusak nilai norma yang ada, menganomali, membuat kelainan. Apa yang terjadi? Membuka keran korupsi tambah besar. Yang tadinya era otonomi daerah, era reformasi, menegakkan KKN dengan melahirkan Undang-Undang Tipikor 28, 31 dan seterusnya, 99 dan seterusnya. Tapi semangat itu akan bubar bila mana kondisi SARA, suku agama ras antar golongan itu
terus menjadi hantu bagi orang-orang urban yang berada di daerah-daerah rantauan. Bila mana presiden tidak segera, ya seperti Barat, cepat respon terhadap Selat Hormuz, cepat respon terhadap kondisi MBG, sama misalnya juga setiap saatnya masalah itu terus-terus ada di setiap presiden, dan setiap saat presiden bisa pusing, bisa bosan dengan masalah yang sama tentang SARA itu. Tapi harus memang dihadapi sepanjang 5 tahun untuk diatasi dengan pendekatan sains dan teknologi yang terbarukan, yang lebih mempermudah, mengefisiensikan penyelesaiannya. Tapi kalau presiden dan dinas politik dari pusat sampai desa tidak mempunyai suatu pendekatan yang sangat baik, maka kita akan sangat rugi, ya. Aspek non ekonomi pada diferensiasi kurs kita itu sangat membuat lemah rupiah, menembus 17.000 dan seterusnya. Mereka itu menciptakan kegaduhan untuk terjadi pelemahan rupiah yang tiada taranya. Keuntungan bagi mereka yang bermain dolar, ya, saham, dan tapi bagi kita yang seperti PNS, TNI, Polri yang lurus dengan agama akan kesusahan. Ya masuk, jangankan 10 desil, mungkin rentan miskin 4 desil, 4. PNS, TNI, Polri akan tidak lihat pangkatnya 4A, 4B, tapi kalau sudah inflasi tinggi dengan anaknya sekolah di Jawa, anaknya sekolah di mana yang sudah mahal-mahal, itu bisa menyebabkan pangkat besar itu rentan miskin rentan desil 4. Kalau pemerintah saja sudah desil 4, lah bagaimana yang menganggur? Bagaimana usaha yang mikro, ya, usaha yang omsetnya kecil? Apa yang terjadi pada mereka? Apa anak mereka bisa sekolah lanjut? Susah. Apalagi KKS, KIS, KIP, tidak semua mendapatkannya. Maka betapa sengsaranya hidup di Indonesia, meski kita tetap lebih bersyukur dibanding negara lain yang juga sama masalahnya sama kita, tapi sumber daya alamnya mereka tidak terlalu cukup untuk menghidupi, sehingga lebih baik kita bersyukur atas itu. Tapi kan tidak salah juga kalau kita mengharapkan sesuatu sumber daya alam yang bagus seperti ini, sumber daya manusia pintar-pintar. Kenapa pemerintah gagal terus mengelolanya? Harusnya dengan sumber daya alam yang baik, harusnya dengan sumber daya manusia yang pintar-pintar, miskin itu tidak ada. Kesempatan kerja, jangankan swasta. Kalau saya meyakini dengan pasal 27, 28 di Undang-Undang Dasar itu, PNS kan saja semuanya, termasuk TNI Polri kan dalam Undang Nomor 8 1974 yang dulu sebelum Undang Nomor 5 2014 itu kan PNS semua TNI Polri. Anda coba baca, ya. Saya malah dari Undang Nomor 8 itu saya sudah pernah omong sebelum menggantikan Nomor 5. Sebelum dan setelah saya bilang, kenapa DPR tidak di PNS-kan saja dan menerima pensiun sama seperti PNS? Dengan jalur legislatif, pendekatannya sedikit berbeda dengan PNS yang PNS-nya merit system. DPR itu dia PNS yang akumulatif psikotesnya untuk menjadi DPR, MPR, DPR, DPD. Tapi dia PNS, warga negara menjadi pegawai negara. Dia legislatif, dia eksekutif, dan yudikatif. Pembagian wilayah kerja aja, jalur kerjanya aja. Pembuat legislasi, eksekutif mengeksekusi legislasi, yudikatif menyudikatif legislasi. Itu aja kok jalannya.
sederhana nih negara ini kelolanya. Kalau saya ya menjalankan pasal 278 ini secara seutuhnya, karena kendalanya di diferensiasi nilai kurs, apalagi kita hutang, itu yang kita sibuk inflasikan barang dan jasa supaya bisa prudent membayar pajak-pajak, naikkan 12%, 11%, 10% ya, untuk supaya prudent tuh diperbanyak pajak-pajak supaya ada juga ikut pajak supaya bisa bayar dengan baik. Kadang-kadang kita curiga juga, apa kecurigaannya? Ya tidak menyinggung orang-orang yang tidak bela negara, malah korupsi, tidak goyang uangnya mereka. Jadi tidak sok-sok bela negara itu mereka nya kepada negara. Bahasanya prudent juga. Jadi mereka nggak digoyang gitu. Karena mereka ibarat kalau Mbah Marijan kunci Gunung Merapi. Jadi mereka ibarat kunci ekonominya Indonesia. Jangan digoyang mereka. Nah itu yang saya kritiki kepada Ibu Sri, yang Ibu ketika lantik. Jangan saya di nyeletek ya. Maaf ya Bu ya. Cuman saya sedikit menyampaikan itu yang terjadi. Dan saya ngomong kan bukan hari ini Bu. Waktu Ibu masih aktif kan saya sudah tulis di koran kan. Ibu cek aja di koran saya tulis gitu. Dan saya lah yang merekomendasi Ibu kan jadi presiden, waktu Ibu jadi presiden atau gubernur di IMF ya Ibu ya. Ibu jadi gubernurnya, saya lupa. Dan saya meminta untuk Pak Jokowi untuk panggil jadi menteri kembali, karena itu menteri harus bertanggung jawab masalah secara ekstafet dari masalah zaman Pak SBY. Dia bertanggung jawab lanjut ke zaman Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya saya kenapa merekomendasikan Bu Sri, karena ada masalah yang saya berpikir bahwa Ibu bisa punya idealitas untuk bisa mengolahnya secara sebaik-baiknya kembali. Namun namanya manusia, hawa nafsunya Ibu perempuan ya, saya memahami. Biar nafsunya besar, saya memahami. Tapi kalau manusia kita hawa nafsunya mutmainah, menteri-menterinya, saya yakin Ibu bisa mengelola ini secara lebih baik. Cuman kan nafsunya lawama amarahnya ini terlalu besar sehingga Ibu tidak bisa lawan ya, namanya perempuan ya. Sehingga seperti jin iblis buat kepada Hawa itu, sehingga tidak bisa apa-apa Hawa. Cara gaib yang Ibu hadapi sehingga Ibu mengalami hal demikian. Saya tetap membela, tapi sisi lain saya berpikir kalau mutmainah laki-lakinya kemungkinan diferensiasi ada konsentrasi otonomi dan sebagainya, itu penyelenggaraan kesehatan sosial di negara Indonesia ini mungkin lebih baik. Tapi sedihnya ya nafsu itu yang Ibu harus hadapi. Itu. Nah, maka Bapak sekalian yang saya hormati, saya berpikir bahwa penyelenggaraan kesehatan sosial janganlah dikotori dengan perilaku mendistorsi, menganomali keadaan bangsa. Seorang PNS itu, TNI Polri itu sebenarnya adalah pilihan rakyat melalui sistem karir demokrasi, sama seperti pemilihan di TPS ya, jaksa, hakim dan seterusnya. Cuman karena kita itu tidak begitu memviralkan sistem pemilihan melalui sistem karir itu, tidak ada satu akuntabilitas publik yang dipublikasikan, sehingga secara sistem karir kita itu cenderung mengalami stagnasi pada orang-orang tertentu. Andai kan Republik Indonesia, Pak Prabowo ini sekarang
menjalankan reformasi, mempublikasi semua pangkat golongan, semua sistem karir kepada masyarakat, masyarakat itu akan seperti menilai para anggota DPR. Dan anggota DPR pun juga partai politik sama seperti birokrasi yang menutup-nutupi sistem siapa sih yang menjadi anggota DPR berikutnya di sistem partai ini. Karena itu seperti kayak menutup-nutup dari konstituennya, dari masyarakat. Kita pengen sekali PNS itu dipublikasi, diketahui kerjanya. Maka saya kenapa mensarankan kartu pegawai elektronik, supaya melihat perilaku kerja dan kinerjanya. Dan masyarakat atau kampus itu akan melakukan suatu penelitian secara mendalam dari semester 1 sampai semester lanjut setiap saatnya, setiap harinya. Itu menjadi soal yang harus dijawab oleh kampus kepada pemerintah. Karena dia juga pemerintah. Kalau saya mau konversikan menjadi pemerintah semua. Karena itu soal mereka harus mereka jawab secara ilmiah, berkaidah ilmiah di kampus. Kan bukan level SD sampai SMA ya, tapi level kampus untuk kepemimpinan, mengurai sistem kebijakannya. Supaya secara teknis itu dilihat, ibarat akuarium tuh lihat detail. Akuarium masih belum detail ya. Lebih detail lagi, loop causal, loop analysis. Jadi lihat lebih detail lagi. Supaya kita itu ada pengembangan pemberdayaan diri kita, kompetensi diri. Saya pribadi sangat pengen dinilai oleh masyarakat. Seperti survei kepuasan masyarakat SKM itu, pakai barcode itu. Sangat pengen saya. Sampai di mana saya? Masa begini-begini terus? SD kelas 1 terus nggak naik kelas 2. Gimana? Ya kan, harus terus kita berkembang. Pangkat 3B selevel S2, benar nggak 3B selevel S2? Uji yuk. Kalau 3B iya, saya uji. Kalau S2 tahu tidak? Ini nggak tahu. Wah, ini bukan selevel 3B. Kita harus diuji. Kalau memang masuk dengan S2 kan 3B ya, masuk dengan S3 kan 3C. Sesuai nggak? Sesuai enggak? Ya kan? Kalau tidak sesuai, masalah. Itu baru PNS, belum pejabat politik seperti wakil bupati dan bupati. Itu sudah selevel profesor. Mereka menemukan apa? Diterima oleh rakyat, dipilih jadi bupati, gubernurnya. Temukan apa dulu konsep terbaiknya, baru jadi bupati, gubernur. Kan profesor kan penemu ya. Paham ya? Karena 3A, 3B, 3C yang dia akan menjadi pasukannya kan? Makmumnya kan? Pejabat di bawahnya kan? Kalau tidak selevel S3, S2, S1 selevel dia, bagaimana profesor bisa mengurai secara semua kebijakan pemerintah? Kan berkaidah ilmiah semua, tidak ada di luar kaidah ilmiah. PP, Permen, Perda, Prolegda ini kan berkaidah ilmiah semua. Jangan-jangan tidak bisa buat Prolegda lagi. Itu masalah. Memang dia sudah selevel profesor, dia harus penemu untuk memajukan kesejahteraan di era otonomi daerah ini. Dia menemukan kompetensi ekonomi, kompetensi sumber daya, dia menemukan, dia kembangkan di dalam pemerintahannya. Kalau masih ada swasta, dia kembangkan swasta. Kalau sudah swasta dikonversikan menjadi pemerintah kan lebih cakep tuh, bisa dikembangkan secara seutuh-utuhnya. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, saya berharap otonomi daerah dan penyelenggaraan kesehatan sosial jangan dilukai dengan oknum-oknum anak-anak adik-adik kita yang kurang punya wawasan otonomi daerah dan wawasan penyelenggaraan kesehatan sosial. Karena itu akan merusak demokrasi Indonesia itu sendiri. Kalau Pak Prabowo sering dalam pidato yang kita lihat di televisi dan YouTube mengajak bersatu. Nah,
persatuan Indonesia itu sudah ada di sila ketiga, itu adalah suatu harga mati untuk hadirnya kesejahteraan sosial, hadirnya wujudnya, realnya kesejahteraan sosial yang sudah tidak ada kemiskinan lagi. Desil 1 sampai desil 10. Kalau kita bersatu. Tapi kalau kita ada orang urban datang, Anda tahan kompetensinya, ada orang datang situ, Anda tahan hak keuangannya, Anda stagnankan, Anda miskinkan, Anda mahalkan semua pembelanjaannya dengan kerjasama kebatinan, Anda membuat perbedaan antara kalau pendatang harus kebatinan, yang tidak kebatinan itu akan dibuat nomor 2, 3 dan seterusnya, itu menciptakan suatu pelemahan daripada nilai value daripada branding ASN, core value ASN berakhlakul karimah, melemahkan integrasi bangsa, melemahkan moral kebangsaan, moral agama, moral sosial, semua hancur semua. Sebenarnya kalau kita analisis masalah Israel Palestina, di situ intinya. Kalau kita menganalisis masalah Iran yang marah, itu di situ inti. Irak, di situ Syria, di situ intinya. Kalau Anda membaca Al-Quran, Anda bisa menyimpulkan kenapa Rasul 40 tahun baru bisa baca dan tulis. Karena diskriminasi kepada Rasulullah. Kenapa orang tuanya meninggal, Abdullah bapaknya, lalu ibunya, itu pembunuhan, termasuk mati Rasul 63 tahun. Anda harus tahu, itu inti daripada pembahasan di Al-Quran. Kenapa pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa tidak menganalisis itu sedalam-dalam dan betul-betul menjadikan satu kunci untuk tidak terjadi pada bangsa Indonesia. Dan itu Orde Baru. Anda kalau menganalisis jelek-jeleknya Orde Baru, itu poin penting yang Orde Baru jaga. Setiap pendidikan moral Pancasila dari saya kelas 1 sampai kelas 6 sampai bahkan SMA kelas 3, ujian Eptanasnya selalu menitik beratkan satu makna, satu pemahaman: hormat, menghormati, harga, menghargai. Hari ini sangat mahal, sangat sulit ditemukan di Indonesia. Bahkan di dunia, demokrasi Amerika jauh lebih dulu daripada Indonesia, ratusan tahun. Tapi hari ini penghormatan terhadap kepemimpinan nasional mereka dan di antara mereka semakin degradatif dan signifikan. Anda tahu, sedemokrasi-demokrasinya Tuhan terhadap manusia, Tuhan mengatakan kepada Musa, untuk saya menumpas Firaun punya kejahatan pembunuhan, tapi tidak perilaku mulutmu untuk menyampaikan ke bapakmu dan kata-kata yang jahat, yang kotor. Tetap halus kepada bapakmu, tetap sopan dan santun terhadap bapakmu. Anda lihat dunia demokrasi hari ini, kata-katanya tidak santun kepada pemimpin nasionalnya. Apa demokrasinya itu? Kalau menyanyi fals pertama, stop audisinya kan? Atau kalau sampai selesai, biasanya yang pertama itu menjadi penilaian paling penting. Awal, tengah, ibarat surat kan gitu. Awal, tengah, isi, dan akhir, penutup. Hancur gitu. Degradasi. Apa efek dari sains kalau kita menganalisis sebuah kebijakan? Teknologi itu kebijakan, pengetahuan sains itu kebijakan. Dunia menerima matematik, lalu menjadi industrialisasi sains di seluruh dunia. Teknologi diterima, diproduksikan, perbanyak motor, mobil di seluruh dunia. Anda tahu, sains dan teknologi adalah dasar kebijakan pemerintah dan United Nations di seluruh dunia. Anda tahu apa dasar daripada sains dan teknologi itu? Kesantunan, kesopan santunan.
Saya digoyang sedikit saraf saya. Ada yang goyang. Apa intinya? Sopan santun. Saling menghormati, saling menghargai. Saya digoyang sedikit ya. Jadi kalau ada Anda dengar audionya nanti ada goyang, jadi karena ada yang masuk distorsi. Minta maaf ya. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, kita kurang bisa menghargai manusia karena terlalu menjalankan sesuatu yang tidak boleh kita jalani. Kalau Anda bukan pemasak yang mau diuji cobakan oleh sistem nilai, Anda jangan coba-coba. Anda bukan anggota DPR yang di bidangnya, Anda jangan coba-coba. Nanti salah semuanya. Kalau Anda pintar, ya dicoba yang di tempat lainnya juga. Bukan langsung pasang jadi bersama dengan anggota DPR lain. Ada proses TPS, ada proses di partai sebelum, ada proses yang harus dijalankan. Kok tiba-tiba nongol langsung di sana? Jadi kita kurang sopan santun di dalam pengelolaan. Ada masalah nih, latar belakang masalahnya itu adalah banyak kaum urban yang didiskriminasikan di tempat dia mutasi. Banyak, lebih dari mungkin 100 orang, 10-100 orang, 10 sampai 100 orang didiskriminasi, baik kepangkatan, baik eselonering, baik kalau Japung umum di seluruh Indonesia, Japung ikut didiskriminasi betul dengan eselonering. Antara eselon dengan Japung sangat didiskriminasi. Jadi apa reformasi di birokrasi ada masalah? Saya tulis di koran ada masalah birokrasi di Indonesia. Ya benar, cuma saya tidak semua mengurai kan. Cuma sedikit saya mengurai, cuma tidak dimasukkan dalam poin tulisan di koran. Dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota tidak mengurai inflasi dengan baik, itu berarti ada sesuatu yang tidak terselenggarakan dengan sebaik-baik. Mungkin di dalamnya ada satu diskriminasi. Dan dinamika lain yang patologis, melanggar undang-undang dasar, undang-undang di dalam, permen di dalam. Ada kemungkinan sampai lahirnya tidak begitu kontrol inflasi dan sebagainya. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, kita berharap adik-adik secara ya, kalau ada kita melihat sosok seseorang dari mana gitu, layak dia menjadi pemimpin, berikanlah dia. Jangan lihat lagi dari kedaerahannya. Kita ini keturunan Adam Hawa. Di Amerika itu orang Indonesia ada pemimpin sana. Ya karena ada masalah amarah dari pemimpin nasional ya dideportasi. Ya. Tapi Cina ada keturunan Chinese wali kota dan sebagainya di sana. Tidak deportasi. Apa Indonesia kurang kaya kali ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kurang adanya rasa saling menghargai, semua dihitung dengan uang.
Kalau ada uang, diam. Kayak suap, kayak disuap. Kalau tidak ada uang, ya dideportasi. Termasuk di Indonesia. Kalau saya kaya, pasti datang kerumun semua nih teman-teman. Ya. Kalau saya pulang pasket, semua kerumun. Kalau saya pulang Pulau, lari semua. Siapa yang mau datang saya? Saya pulang dari Pulau Ende kan, bawa apa? Nggak ada yang mau datang. Tapi kalau saya pulang dari Jakarta, apalagi dari luar negeri, ya kan, bawa dolar, bawa uang, ya kan, semua teman-teman datang semua. Rame. Ini kalau saya kaya nih, saya cukup bawa Lamborghini 3 aja. Terus teman-teman di samping saya semua nih, ayo Nazar yang tidak pernah akrab sekian tahun nih, pasti langsung datang. Ada uang, ya abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Ya sama dengan pertemanan. Ada uang, teman kita dekat. Tidak ada uang, enggak. Anda harus punya kemampuan gaib dong, teman. Cari muka dengan saya. Kalau tidak, nggak bisa. Jadi keadaan itu juga merusak otonomi daerah, merusak reformasi birokrasi, merusak penyelenggaraan kesehatan sosial. Contoh, kalau tidak ada uang, kita nggak dapat hak pengembangan kompetensi. Mobil aja nggak ada, ngapain dilantik lu bisa jalan sana kan nggak ada mobil, gitu kan? Jadi kelemahan kita itu adalah itu merusak otonomi daerah, merusak reformasi birokrasi, merusak penyelenggaraan kesehatan sosial. Tata pemerintahan juga akan dirusak dengan cara seperti itu. Betul tidak Bung Obi? Tata pemerintahan Kabupaten Malang itu akan dirusak dari itu. Ya, jadi tidak boleh melihat orang itu dari uang, tidak boleh melihat orang itu dari bangsawan, dari orang kecil sama, gak boleh. Ya satu NKRI, satu Persatuan Indonesia, satu ketua agama, udah itu aja. Kalau satu agamanya, ya agama juga kembali lagi satu persaudaraan Adam Hawa lagi. Agama Islam atau setiap agama itu melihat persaudaraan Adam Hawa. Bukan hanya agama. Saya kira itu untuk menjawab persoalan yang muncul sejak Indonesia ini merdeka, Orde Lama sampai sekarang. Yang saya suka sama Orde Baru adalah itu. Kenapa saya sangat, waktu saya Remunan Nasional, sangat sadar saya ketika diminta sama Kak Lukman Porangga itu untuk mengejar Pak Harto, saya paling depan. Ya, untuk mengejar Pak Harto, saya kan waktu upacara paling depan. Ya. Yang saya tidak lulus pratamanya, yang lulus Eman ya. Jadi kita di tes lulus pratama itu dikirim ke Jakarta, sampai di Jakarta tes lagi. Jadi saya tidak lulus di sana, tes pratamanya. Tapi saya pradana dari sekolah saya. Pertama dari masing-masing sekolah diuji di tingkat kabupaten, saya gagal. Tapi saya berangkat di Jakarta. Tapi di Jakarta juga teman saya gagal untuk pembuka dan penutup pratama di Remunan Nasional. Tapi saya paling depan waktu upacara itu, pas Pak Harto hadir, almarhumah diresmikan dia punya patung, saya kejar hanya karena persoalan tadi itu. Saya sangat suka dengan pendidikan moral Pancasila. Bapak saya pengajar pendidikan moral Pancasila, filsafat pendidikan moral Pancasila, dan saya sering baca filsafat Pancasila, dan saya kira itu bagus sekali. Itu inti dari kehidupan, ya, itu inti dari kehidupan. Maka Bapak sekalian yang saya hormati, janganlah sombong dengan apapun yang ada. Itu semua titipan Tuhan. Itu soal materi, itu soal jabatan, itu soal wanita, itu soal ujian, fitnah. Jangan menjadi fitnah. Bagaimana kita mengelola secara sebaik-baiknya, bukan disombongkan. Kalau disombongkan tidak sebaik-baiknya kelola. Kalau disombongkan tidak dikelola sebaik-baik. Kalau disombongkan. Tapi kalau kita saling menghormati, menghargai jabatan itu, menghormati jabatan
menghargai uang itu, menghargai wanita, tidak terjadi seperti yang banyak ini. Penyakit banyak berarti tidak menghargai wanita, jin ataupun manusia laki-laki tidak menghargai wanita. Sebaliknya wanita tidak menghargai dirinya. Berikut juga jabatan. Kalau Anda sombong dengan jabatan, Anda menahan hak pengembangan, berarti Anda tidak mengelola sebaik-baiknya jabatan Anda. Anda tidak amanah. Berikut juga harta. Anda sombong, Anda mengumbar, Anda riya sum'ah ujub, gagal kita sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa. Karena kekayaan atau rezeki Allah itu, kesejahteraan itu harus kita organisasionalkan dengan sebaik-baiknya. Apa itu sebaik-baiknya? Sekaya-kaya private korporasi itu sebenarnya korporasinya adalah korporasi negara, kas negara, bukan kas perusahaan. Bukan kas perusahaan, tapi kas negara. Kalau kas perusahaan, kita akan membuat suatu permasalahan pada orang lain yang mendatangi Indonesia, turunan WNA yang jadi WNI. Karena WNA itu jadi WNI kaya di Indonesia. Ketika mereka punya kebisaan, kompetensi mereka lebih dari orang pribumi, kita akan menganiaya mereka pada sudut pandang lain dan mereka melapor kepada kenegaraan mereka aslinya, dan itu bisa menciptakan bencana alam, gempa dan sebagainya. Bisa juga akan menciptakan peperangan dunia. Bisa menciptakan seks ruhania lagi untuk menciptakan keadaan damai kembali. Melanggar Al-Quran lagi, melanggar kitab suci agama. Terkonsentrasi patologis terus di situ terus. Daerah terkonsentrasi patologis. Di situ karena kita salah kelola. Jadi saling menghargai, menghormati itu kata kunci untuk menjaga NKRI, menjaga dunia ini. Tapi kalau kita tidak saling menghormati, saling menghargai, kita sombong, serakah, greedy, kita sombong ilmu gaib yang kita tidak mampu menjaga amanat ilmu gaib itu dalam Al-Quran untuk sains dan teknologi, untuk pelajaran. Pelajaran itu kan sains. Sains itu kalau terus-terus akan menuntut teknologinya. Tidak perlu ada kata teknologi di Al-Quran, kita sendiri yang menganalisis katanya. Ya, saya kira itu. Semoga Anda bisa paham dan janganlah bermain air keruh di keadaan dunia yang sudah keruh seperti ini. Anda harus tahu dunia ini sudah bahaya. Bumi secara fisikly, planet lain, dan secara rohania, ini semua makhluk Allah, penciptaannya Allah yang menciptakan. Mereka punya rohania. Rohani itu jiwa. Jiwa itu kalau sakit, itu namanya tanda kiamat besarnya. Anda harus percaya ini. Tidak percaya, analisislah dengan esak maupun sosial science ya. Saya tidak bohong ya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.